Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hai. Halo halo. Halo. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru Iwan Setiawan dalam tema tayangan video pembelajaran sekolah dasar kelas 5. Kali ini kita akan bahas tema yang ke-6 mengenai panas dan perpindahannya. Video kali ini membahas subtema yang pertama nanti selama 6 hari ke depan, yaitu tentang suhu dan kalor. Mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik anak-anak, untuk pembelajaran yang pertama dengan subtema suhu dan kalor ini, mari anak-anak saksikan atau amati ada 3 gambar di depan tersebut. Yang gambar pertama, sebelah kiri atas itu gambar apa sayang? Gambar orang. Kira-kira di mana itu? Di daerah pegunungan. Orangnya pakai apa? Pakai sweater ya, pakai jaket yang tebal. Kenapa kok harus pakai jaket yang tebal? Karena pegunungan hawanya dingin. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah gambar ibu lagi menjemur pakaian. Di mana menjemurnya? Di bawah sinar terik matahari. Kenapa kok harus di bawah sinar matahari? Supaya cepat kering. Yang paling bawah gambar apa? Memasak ya, bisa memasak air, bisa menanak nasi, bisa memasak sayur ya. Menggunakan apa sayang? Menggunakan api yang dihasilkan dari kompor. Nah, itu bisa kompor gas maupun kompor minyak tanah ya. Zaman dulu ada kompor minyak tanah, tapi sekarang karena minyak tanah sudah tidak lagi diperjualbelikan secara umum, kita menggunakan kompor gas. Nah, apa hubungannya anak-anak? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Anak-anak, setelah kalian mengamati gambar-gambar peristiwa tersebut tadi di atas, gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian? Di antara tadi di pegunungan, ibu menjemur pakaian, kemudian memasak, yang paling sering kamu amati yang mana? Yang nomor berapa kira-kira? 2 sama 3, berarti yang ibu dan ibu di menjemur pakaian dan memasak. Itu yang sering ya. Kalau yang di pegunungan kan kalau pas kita rekreasi ya. Kemudian apakah persamaan semua gambar tersebut? Membahas apa tadi gambarnya kira-kira? Tentang apa? Suhu dan kalor. Kalor itu panas ya. Nah, ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Pak, gambar pertama apakah ada hubungannya dengan kalor, Pak? Ada. Kalornya sedikit. Ya, karena apa? Iya, di pegunungan. Tahukah kalian sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Gambar pertama, sumber energi panasnya dari mana coba?
Dari mana energi panasnya? Di pegunungan dari mana tuh? Bukan Twitternya. Tubuh ya, dari tubuh kalian. Ya, tubuh kalian mengeluarkan panas. Ya toh? Ditahan oleh switernya sehingga badan terasa hangat ya. Terus yang kedua, dari mana sumber energi panasnya? Matahari. Yang ketiga, dari kompor api tadi ya. Ya, sumbernya tadi ada api dan matahari, itu untuk gambar yang kedua dan ketiga. Gambar pertama tadi dari mana? Dari tubuh. Nah, bagaimana dengan tubuh manusia? Nah, ini ya. Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Jawabannya iya, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengukur energi panas? Menggunakan apa, anak-anak? Termometer. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut supaya bisa memahami dengan baik. Anak-anak, mari kita baca bacaan teks berikut yang berjudul apa? Sumber energi panas. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Coba kamu gosokkan. Apa yang kamu rasakan? Panas. Sekarang ambillah sebuah mister plastik. Tahu mister plastik? Penggaris. Gosok-gosokkan pada kain yang kering. Bisa juga pada rambut kalian. Ya, selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mister plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Kira-kira kamu sentuh permukaannya akan terasa apa? Panas, ya? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Iya. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda, ya. 2 benda bergesekan menghasilkan apa, anak-anak? Panas. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Paragraf yang keempat. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar
api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sumber Aprilia BSE IPA kelas 4 dengan penyesuaian. Baiklah anak-anak, kalian sudah membaca teks bacaan yang berjudul apa tadi? Sumber energi panas. Selanjutnya coba mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tadi kan teksnya menjelaskan toh? Ya, menjelaskan pada yang membaca bagaimana dan apa yang sedang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan yang berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak itu apa Pak? Media cetak ya contohnya koran, surat kabar, majalah, tabloid, itu media cetak, buku ya. Kalau media elektronik Pak, media elektronik ya contohnya televisi, radio, internet, ya itu namanya media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Tadi kan kalian sudah membaca. Ya, kalian sebutkan informasi-informasi yang kalian dapatkan. Kalian tuliskan jawabannya pada buku siswa kalian maupun atau buku tulis kalian. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Di sini kalian kalau bisa menjawab berarti sudah bisa memberikan informasi atau mencari informasi tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Tadi di bacaannya ada enggak jawabannya? Ada. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ada enggak? Coba siapa yang bisa menjawab nomor 1, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Tunjuk jari siapa? Ayo. Di paragraf pertama itu loh. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Mbak Indri coba jawab. Sumber energi panas yaitu apa? Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Paragraf pertama itu sayang. Ya. Pengertian dari sumber energi panas itu loh. Apa artinya sumber energi panas? Sawarun coba, Sawarun. Nah, itu ya. Berarti pertanyaan apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Jawabannya B. Sumber energi panas yaitu atau yang dimaksud dengan sumber energi panas ialah benda yang dapat menghasilkan panas. Nomor 2, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas dari bacaan tadi. Apa mau Mas Farsa? Sumber energi panas yang dibacaan tadi ada apa aja? Dua buah batu dan 2 buah kayu diapakan? Digosokkan, bisa. Apalagi selain kayak gitu?
Menggosokkan kedua telapak tangan. Apalagi? Yang paling besar apa? Nah itu ya. Sumber energi panasnya adalah matahari, api, menggosokkan dua benda. Itu sumber energi panas. Ya. Sekarang yang ketiga. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Manfaatnya apa aja tadi? Mengeringkan darah, menjemur pakaian, mengeringkan padi, macam-macam ya. Untuk tumbuhan apa itu? Untuk fotosintesis. Sekarang yang keempat, tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Tadi apa dibacaan caranya? Menggosokkan kedua telapak tangan dan atau menggesekkan penggaris atau mistar plastik dengan kain atau rambut. Nanti akan menghasilkan energi panas, bahkan juga ada listriknya, magnetnya juga. Ya, tidak percaya nanti kamu gosokkan ke mistarnya itu ke rambut atau ke kain, kamu buat potongan kertas kecil-kecil, kamu tempelkan di sekitar potongan kertas, nanti dia akan menarik. Ya, itu apa? Mengandung magnet atau listrik. Ya. Yang kelima. Bagaimanakah cara nenek moyang kita mendapatkan api dahulu? Menggunakan kayu kering dengan digosok dengan tanah. Apalagi selain itu? Menggosokkan dua buah batu. Zaman dulu sebelum ada korek kayak gitu, zaman batu. Ya. Yang terakhir, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Kenapa kok sangat penting? Coba kalian apa? Ya kenapa kok sekarang tuh api sangat penting? Untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Memasak, terus api kok bisa menjemur. Api. Ayo. Masak. Nah, terus apa? Membakar ya. Menghangatkan tubuh badan ya. Nah, coba kita cek yuk jawabannya seperti apa. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, nomor 1. Yang dimaksud sumber energi panas ialah semua benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, itu namanya sumber energi panas. Nomor 2. Contoh sumber energi panas yang aku ketahui yaitu berdasarkan bacaan tadi ya, ada matahari sebagai sumber energi terbesar, gesekan dua benda, dan api. Yang ketiga, manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari yaitu mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian yang basah, bahkan untuk tumbuhan itu apa? Untuk fotosintesis. Ya, coba kalau tumbuhan tidak ada fotosintesis, ada makanan enggak? Tidak ada, makhluk hidup tidak bisa memperoleh makanan. Keempat. Nah, ini yang keempat. Cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarku antara lain dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit. Selain itu apa? Menggosokkan mistar plastik dengan kain. Itu untuk membuktikan adanya energi panas. Yang kelima, cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api ialah dengan menggosokkan dua buah batu kering
sampai keluar percikan api, dan atau menggosokkan kayu kering dengan tanah sampai keluar percikan api. Terus ada juga cara yang dipakai zaman dulu menggunakan sinar matahari dan pentol korek itu ya. Pernah ya? Pakai apa tuh? Kaca pembesar tuh. Ya, itu juga bisa digunakan untuk menghasilkan api. Yang keenam, api sangat penting dalam kehidupan manusia karena dibutuhkan dalam membantu berbagai aktivitas manusia seperti memasak, membakar, tadi apa? Menghangatkan tubuh atau badan. Orang luar negeri kalau pas musim dingin biasanya membuat perapian di dalam rumah. Ya. Ada semacam tempat khusus toh, satu kotak. Ya nanti dikasih apa itu? Kasih kayu, bikin api unggun di dalam rumah. Pak, enggak kebakar, Pak. Itu enggak, karena nanti apinya keluar ke cerobong. Ada cerobongnya itu ya, asapnya langsung keluar sehingga tidak menimbulkan polusi. Itu ya anak-anak ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Iya. Selanjutnya, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Ada berapa pertanyaan itu? 3 pertanyaan. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas, bisa ya? Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Tahu kata kunci? Tahu. Kata-kata yang dianggap penting atau yang sering muncul, sering diucapkan, sering ditulis. Itu termasuk kata-kata penting. Nanti kalian ketahui paling tidak minimal 2 atau 3 ya. Kata-kata pentingnya dari tiap-tiap paragraf. Sekarang coba dicari dulu kata-kata penting di tiap-tiap paragraf itu apa aja. Ya, yang ketiga, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan, jelaskan kepada teman sebangku kalian semua. Sudah belum? Sudah ketemu ya? Tadi judulnya udah ketemu. Sekarang kata-kata pentingnya. Yuk kita perhatikan jawabannya. Judul bacaan di atas yaitu sumber energi panas. Kata-kata kunci pada setiap paragraf. Paragraf pertama ada apa tuh? Energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Coba siapa yang mau menyebutkan kata kunci paragraf kedua? Ya silakan. Satu apa? Kata penting di atau kata kunci di paragraf kedua. Yang keras. Matahari, ya kata Mbak Inayah matahari. Ya, yang lainnya menjawab apa coba? Energi panas. Apalagi? Mengeringkan ikan asin. Apalagi? Nah, tadi Pak Guru mengatakan apa? Kata kunci adalah kata yang penting atau kata yang sering diulang-ulang ya. Di situ kata yang diulang-ulang apa coba? Mengeringkan. Apalagi yang diulang-ulang? Ya, kita cek ya. Paragraf kedua. Panas matahari. Terus bumi. Terus mengeringkan. Ya. Pak, apakah harus sama Pak? Tidak harus. Yang penting kata-kata itu adalah menurut kalian dianggap penting. Sekarang paragraf ketiga. Siapa yang mau menyebutkan yang penting atau kata kuncinya? Ya, silakan sebutkan kata kunci paragraf ketiga. Tidak usah malu-malu. Ya jawab aja. Menggosokkan. Nah iya. Tadi yang diulang-ulang Pak? Menggosokkan. Apalagi?
sekkan. Apalagi? Energi panas. Ya kita cek ya. Pokoknya kamu cari yang sering diulang-ulang. Itu berarti penting ya. Paragraf ketiga. Ada gosokan, ada telapak tangan, ada mistar ya. Ini contoh. Jawaban kalian boleh tidak sama ya. Paragraf keempat coba apa? Ya, yang dianggap kata kuncinya. Paragraf keempat. Api, apalagi? Gesekan dua benda. Energi panas, apalagi? Yang kamu anggap penting di paragraf keempat. Apa? Nenek moyang. Ya, enggak apa-apa ya. Kita cek. Ya, paragraf keempat, jawaban dari murid Pak Guru yang bernama Andika. Api, ada gosokan, ada gesekan ya. Tapi kalian kan sudah mencoba menjawab ya. Ya, jawaban kalian itu semua betul ya, tidak ada yang salah ya. Yang salah adalah yang tidak menjawab. Yang salah adalah yang ngantukan. Ya, diterangke malah ngantuk. Ya. Pak, aku kemarin tadi malam membantu orang tua, Pak. Membantu orang tua apa? Jualan, Pak. Ya udah, berarti ora salah wis ya. Nah, berarti dia termasuk anak yang berbakti. Tapi kalau ngantukan yang salah itu yang bagaimana? Yang ndak ngapa-ngapain, ndak mau belajar, ndak mau apa-apa, hanya bermain game sampai larut malam sehingga paginya di sekolahan ngantuk. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Pak Guru, masih ada satu. Iya. Yang terakhir kalian bikin apa? Kesimpulan. Kesimpulannya apa ya? Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa aku dapatkan dari bacaan adalah sebagai berikut. Semua benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Anak-anak, kalian bisa membuat kesimpulan dengan cara bagaimana? Ambil kalimat-kalimat utamanya. Ya. Itu ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Berarti kalau kamu ambil satu kalimat utama, kesimpulannya ada berapa kalimat? Ada 4 kalimat ya, diambil dari kalimat-kalimat utama. Apakah harus dari kalimat utamanya, Pak? Tidak harus. Yang penting ya. Pak Guru ulangi ya. Kesimpulannya, semua benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang diperlukan semua makhluk hidup di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, matahari memberikan banyak manfaat. Selain matahari, energi panas juga bisa berasal dari gosokan atau gesekan dua buah benda, seperti kedua telapak tangan serta mistar dan kain. Energi panas juga diperoleh dari api. Cara mendapatkan api dulu dengan menggosokkan dua buah batu atau kayu kering dengan tanah. Sekarang api dihasilkan dari korek dan kompor ya. Jadi kalimatnya yang tadi panjang banget, diringkas jadi sebuah kesimpulan. Pak, aku mau pendek aja, Pak. Boleh. Kamu cuma mau semua benda yang bisa menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Matahari merupakan energi panas terbesar, boleh ya. Tapi yang salah adalah yang tidak mengerjakan. Sing males kuwi ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini ada percakapan antara Siti dan Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Memang ya,
Coba anak-anak bisa nggak praktek kayak gitu? Pak Guru aja mungkin belum tentu bisa ya praktek menghasilkan api dari percikan dua buah batu. Ya, anak-anak pernah melihat orang memukul pakai palu, memukul paku pakai kayu, kadang keluar apanya tuh? Percikan apinya juga. Ya. Terus jawaban Udin bagaimana ini? Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Nah, jawaban dari Siti, betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Coba bayangkan anak-anak, kalau kita masih seperti zaman batu dulu. Kamu mau menyalakan kompor, harus mencari batu dulu toh. Ceklek, 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 kelamaan. Nah, sekarang sudah ada teknologi. Pakai korek api, bahkan ada pemantik api. Oke ya? Nah, anak-anak, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kehidupan kegiatan kita sehari-hari. Coba amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa sajakah yang kamu gunakan? Kalian tadi bangun tidur sampai nanti tidur lagi, mengamati energi panas apa saja yang kalian gunakan. Perhatikanlah tabel berikut. Di bukumu ada tabel ya. Lalu lengkapi dengan kegiatan kalian menggunakan sumber panas apa saja pada hari ini. Ini contohnya adalah apa nih? Menanak nasi. Ya. Apa yang digunakan? Ada yang menggunakan panci dan kompor. Sumber energinya dari mana? Dari api yang berasal dari kompor. Apakah hanya itu menanak nasi? Sekarang sudah modern, pakai rice cooker. Ya, atau penanak nasi elektrik. Ya. Dari mana panasnya? Dari listrik. Nah, anak-anak bisa melengkapi yang 2, 3, dan 4 di bawahnya. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang membutuhkan sumber energi panas? Ya, sudah terpikir belum di sini di otak kalian? Sudah ya? Nah, Pak Guru bantu lihat gambar yang diperlihatkan oleh Pak Guru berikut ini ya. Nah, ini tadi yang pertama. Ini apa ini berarti? Menanak nasi pakai rice cooker, penanak nasi elektrik. Dari mana tadi sumber panasnya? Dari listrik. Yang kedua, sama nih. Ngapain ini? Bisa menanak nasi, bisa memasak air, bisa memasak sayur. Pakai apa? Panci. Pancinya butuh apa? Butuh api. Tapi di sini tidak pakai kompor. Pakainya apa sayang? Tungku. Ya, namanya tungku. Ya. Apinya berasal dari kayu yang dibakar. Ya. Terus yang ketiga, nah ini pakai kompor. Ya. Yang atas kiri tadi pakai listrik, yang di sebelah tengah pakai tungku api, yang sebelah kanan apinya dari kompor. Berikutnya, ini apa nih? Coba anak-anak pernah lihat gak nih? Biasanya orang yang bekerja memperbaiki apa? Radio, televisi, komputer yang berhubungan dengan elektronik. Ini namanya solder.
Apa sayang? Solder ya. Soldernya dari mana nih sumbernya? Listrik ya. Dicolokkan ke listrik dulu, nanti akan mengalirkan panas. Berikutnya apa ini? Nah, biasanya digunakan untuk apa nih? Memasak air ya. Pakainya apa nih coba? Listrik. Terus apa? Setrika. Pakai apa coba? Pakai listrik. Kira-kira ada enggak setrika yang tidak pakai listrik? Ada. Zaman dulu pakainya arang. Arang kayak bakar sate itu loh. Ya, terus dibakar menghasilkan bara api. Sehingga nanti besinya disetrika akan menjadi panas ya. Berikutnya ada apa yang coba anak-anak? Apa tuh? Lem tembak ya. Pakai apa coba? Pakai listrik ya. Tapi kalau kita tidak punya tembakannya, pakai apa coba? Kalau tidak punya, pakai api ya. Terus ini apa nih? Pramuka lagi mengadakan api unggun. Di mana itu? Di alam ya, alam bebas, di hutan. Anak-anak mau enggak bermain api unggun? Ya, besok kita main api unggun ya. Terus ini apa? Wah, enak Apa itu? Memanggang ya, manggang kalkun, manggang ayam ya. Lezatnya bikin lapar ya. Nah, itu semua kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi apa sayang? Energi panas. Namun begitu, ada yang berasal dari listrik, ada juga yang berasal dari bukan listrik. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak, ya, bandingkanlah hasil pekerjaan kalian yang sudah dikerjakan dalam tabel tadi, melengkapi nomor 2, 3, dan 4 dengan hasil temanmu. Pasti ada yang sama, ada yang berbeda ya. Tadi sudah dikasih tahu contoh gambarnya oleh Pak Guru, kalian tinggal memberikan kalimatnya saja. Kegiatan tadi banyak sekali. Amatilah kesamaan dan perbedaan hasil pengamatan kalian masing-masing. Catatlah pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kegiatan tersebut pada tempat yang tersedia di buku siswa kalian atau pada buku tulis kalian masing-masing. Oke, sudah siap semuanya? Salinlah pertanyaan kalian pada selembar kertas kecil dan tempelkan di papan tulis menggunakan selotip atau double tip. Nanti kalau sudah ditempelkan di papan tulis, ya. Oke, siap ya? Amati, diskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Kira-kira pertanyaan apa yang sering muncul ya? Ya, sudah semua ya, tempelkan ya. Ya, kita lihat pertanyaannya yang sering muncul. Yang pertama, kenapa zaman sekarang sumber energi panas banyak berasal dari listrik? Yang kedua, ada juga yang bertanya, apa sumber energi panas terbesar di bumi? Yang ketiga, ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan energi panas bumi atau geotermal? Yang keempat, ada juga yang bertanya, energi panas apa yang digunakan ketika manusia belum menemukan listrik? Ya. Yang kelima, ada yang bertanya, mengapa energi panas sangat penting? Yang keenam, apa saja benda yang dapat menghasilkan panas? Yang ketujuh, mengapa energi panas banyak berasal dari benda yang bermuatan listrik? Dari semua pertanyaan yang kalian buat tersebut bersama dengan teman-teman kalian,
Kira-kira tahu ya jawabannya ya? Tahu nggak anak-anak? Kenapa kok zaman sekarang banyak pakai listrik? Kenapa? Ya? Karena zaman sudah berubah. Zaman sudah berkembang. Teknologi juga sudah berkembang. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya menggunakan listrik. Untuk apa? Untuk meringankan pekerjaan. Untuk mempermudah pekerjaan manusia. Apa sumber energi panas terbesar di bumi? Matahari. Apa yang dimaksud energi panas bumi? Energi yang berasal dari panas dari perut bumi. Kalian tahu nggak di perut bumi itu ada panasnya? Ya, contohnya apa? Lava, gunung meletus itu mengeluarkan lavanya keluar atau laharnya keluar. Ada lahar panas, ada lahar dingin. Lahar panas kalau sudah keluar nanti bercampur dengan air hujan jadi lahar dingin. Jadi di dalam perut bumi itu ada panasnya. Sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Yang keempat, energi panas apa yang digunakan sebelum adanya listrik tadi? Gosokan dua benda, pakai batu, pakai kayu ya. Yang penting bisa menggosok-gosok. Pakai matahari. Nah, yang tidak akan pernah habis itu mataharinya. Ya, kalau mataharinya habis bagaimana? Kiamat. Ya. Nomor 5. Mengapa panas sangat penting? Ya. Kenapa kok sangat penting panas? Untuk keseimbangan ya, kehidupannya supaya seimbang. Coba kalau dingin terus, apa yang terjadi? Ya enggak bisa. Kalau dingin terus nanti tumbuhan bagaimana? Tidak bisa menghasilkan makanan, tidak bisa berfotosintesis. Makanya perlu panas ya untuk keseimbangan. Apa saja benda yang bisa menghasilkan panas tadi apa? Gosokan atau gesekan dua benda, apalagi kompor, listrik ya, matahari itu menghasilkan panas. Oke, mengapa energi panas sekarang kok banyak dari yang bermuatan listrik? Halo, kenapa kok sekarang energi panas banyak yang dari listrik? Iya, karena zaman sudah berubah ya. Yang masih konvensional, yang masih jadul ditinggalkan. Kita pakai teknologi modern supaya apa? Lebih cepat, lebih praktis. Oke anak-anak, selanjutnya perhatikan materi berikut ini. Nah, kalian sudah mengamati tabel tadi pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang buatlah atau kelompokkan energi mana atau sumber energi mana yang dari listrik dan yang bukan dari listrik panasnya. Ya. Terus manakah yang paling sering kamu gunakan? Jelaskan alasan kalian. Ya. Coba kita bahas satu persatu. Pengelompokan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas tadi berdasarkan kegiatan sehari-hari. Yang dari listrik panasnya ada rice cooker, magicom kata kalian nanti magicom ya. Ada solder, ada setrika listrik, ada pemanas air, ada lem tembak, ada oven, dan lain sebagainya. Terus yang berasal dari sumber energi selain listrik, kompor, tungku, api unggun, dan pemanggang biasa. Kenapa kok pemanggang biasa, Pak? Tadi loh yang ada kayunya tadi loh, kayu atau besinya.
untuk manggang kalkun Mr. Bean, ya dah? Untuk memanggang apa? Sapi, ya, daging, ya? Daging guling, ya. Kemudian sumber energi yang paling sering digunakan yang dari apa, anak-anak? Dari listrik, karena sudah kemajuan zaman. Alasannya apa? Karena listrik sudah menjadi kebutuhan pokok untuk membantu pekerjaan manusia di zaman sekarang ini yang praktis penggunaannya dan mudah diterapkan serta lebih murah. Ya, kok bisa, Pak? Iya. Kalau kamu menggunakan kayu kadang harus mencari kayunya. Sekarang sulit juga mencari kayu. Ya. Kemudian juga mahal biasanya. Ya maksud mau pakai kayu jati kan tidak mungkin. Ya. Begitu. Nah, ini listrik lebih banyak digunakan karena jaringannya sudah mulai terpasang di seluruh seantero dunia, ya. Tuh. Anak-anak, kalian lihat apa ini? Matahari bersinar cerah, ya. Kemudian ini apa nih gambar yang kedua? Sumber energi panas, manfaatnya, ya, manfaatnya energi panas tadi atau matahari tadi. Ya, matahari dimanfaatkan untuk apa? Untuk jadi listrik, ya, untuk menerangi, untuk lampu dan juga untuk fotosintesis. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah kegiatan percobaan berikut ini dengan teman kalian tadi, ya. Dilihat di buku kalian. Apa yang harus disiapkan, anak-anak? 3 wadah es batu, 6 buah es batu, dan pencatat waktu atau stopwatch atau pakai arloji atau jam. Ya. Ini yang harus kalian siapkan nih, wadahnya. Usahakan wadahnya sama, ya. Kemudian es batunya juga ukurannya harus sama. Jangan satunya besar, satunya kecil, jangan, ya. Terus, ya ini butuh apa nih? Jam atau pencatat waktu. Terus bagaimana, Pak? Nah, lakukan, praktekkan. Caranya dibaca petunjuknya di buku kalian. Ini ya, lakukan seperti ini. Langkah-langkahnya pertama apa, anak-anak? Letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna serta bentuk yang sama. Yang kedua, Pak, 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Yang wadah yang kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Yang ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Bisa membedakan enggak? Bisa, ya? Nih, lihat. Yang keempat, catatlah waktunya. Kira-kira berbeda enggak nanti waktunya? Berbeda. Waktu apa, Pak? Waktu es batu mencair, ya. Nih, gambarnya seperti ini. Yang pertama ditaruh di luar kelas, di bawah sinar matahari langsung. Yang kedua ditaruh di meja kelas. Yang ketiga ditaruh di dalam lemari, terhindar dari sinar matahari langsung atau di bawah kolong lemari boleh. Yang penting tidak langsung terkena sinar matahari. Apa yang terjadi nanti? Nah,
Coba pertanyaannya, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukurannya bagaimana? Berbeda. Ada yang mencair cepat, ada yang mencair lambat, ada juga yang mencairnya sedang. Mana yang lebih dahulu mencair ya anak-anak? Di luar kelas. Kenapa kok di luar kelas yang mencair terlebih dahulu? Karena terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu tadi alasan kalian ya. Coba kalian buat kesimpulannya apa? Ayo. Panas sinar matahari bisa apa? Menyebabkan perubahan apa? Wujud benda yang tadinya padat menjadi cair dan melalui proses yang berbeda. Ya kalau di bawah sinar matahari langsung bisa cepat mencair. Kalau tidak kena panas langsung sedang-sedang saja. Kalau yang lama bisa lambat ya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya yang sudah menjawab dengan sempurna. Jos dan dos pokoknya ya. Anak-anak, mari waktunya kita untuk merenung sejenak. Apa saja anak-anak hal-hal yang menarik yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Ada enggak yang menarik kalian untuk belajar kali ini? Apa aja coba? Energi panas, apa lagi? Belajar apa lagi? Menghasilkan energi panas. Terus apa lagi? Yang ingin kamu ketahui lebih banyak apa lagi? Sumber energi panas. Bagaimana cara menghasilkan api, ya dong? Tuh. Kalian harus banyak mencari informasi. Tidak harus dengan Pak Guru ya. Kalian bisa bertanya pada orang tua, dengan kakak kalian, ya, dengan Om, Pak D, Pak Le, Mbah Guyut boleh, ya. Semakin banyak kalian mencari informasi, kalian akan mendapatkan informasi pengetahuan yang banyak sekali, ya. Nah, semua itu pasti akan ada tantangannya. Namun begitu, kalian pasti bisa mengatasinya dengan baik. Ya, cari fakta-faktanya dan ketahui lebih banyak untuk bisa mengatasi tantangan, hambatan, rintangan yang menghadang kalian semuanya. Semangat! Halo! 1, 2, 3, 2, 1, 2. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, saatnya kalian nanti belajar bersama dengan orang tua di rumah. Cari tahu bersama dengan orang tua kalian. Amati apa saja di rumah ataupun di sekitar rumah kalian, kegiatan-kegiatan yang memerlukan energi panas dalam jumlah banyak. Termasuk kalian. Kalau kalian belajar kira-kira perlu energi panas deh? Perlu. Ya. Apa energi panasnya? Makanan. Ya dong? Habis ini nanti kalian istirahat, diisi dengan makan, minum, supaya apa? Ada energinya. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi panas lagi nantinya. Untuk apa nanti? Bisa aktivitas belajar, olahraga, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Nah, jangan lupa dilanjutkan belajar di rumah bersama ayah, bunda tersayang
di rumah kalian atau mungkin dengan kakek, nenek, paman, om dan sebagainya. Oke ya. Terima kasih atas segala perhatian dari kalian semua sudah mengikuti pembelajaran dengan Pak Guru dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian peroleh. Terutama bagi teman-teman kalian yang saat ini sedang melakukan pembelajaran secara daring atau online atau lewat jarak jauh PJJ. Mudah-mudahan kalian bisa terus semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID Corona 19 ini. Jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube Pak Guru Iwan Setiawan yang ganteng top markotop TOP BGT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman kalian yang lain supaya mereka mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Oke, anak-anak? Dadah.